Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paula. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah keracunan toksik dan peranan toksikologi. Dalam sejarah ilmu toksikologi, toksikologi adalah studi tentang efek racun ataupun toksik pada makhluk hidup, dan sejarah toksikologi telah ada sejak zaman kuno dan telah berkembang seiringnya waktu dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi. Selanjutnya, zaman kuno. Zaman kuno ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Mesir kuno. Papyrus Ebers atau 1550 sebelum Masehi mengandung catatan tentang racun dan antidot yang menunjukkan bahwa pemahaman awal tentang efek zat beracun. Yang kedua itu ada Yunani kuno. Hippocrates 460 sampai 370 sebelum Masehi dan Theoparatus 371 sampai 287 sebelum Masehi menuliskan tentang efek racun tumbuhan dan hewan. Dan yang ketiga itu ada Romawi kuno. Dioscorides 40 sampai 90 Masehi mengklasifikasikan racun dan obat-obatan dalam bukunya yang bernama De Materia Medica. Selanjutnya ada abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini ada yang dinamakan Paracelsus. Pada tahun 1493 sampai dengan 1541 dianggap sebagai bapak toksikologi modern. Paracelsus memperkenalkan konsep bahwa dosis membuat racun atau dosis sola fecit venum. Ia menekankan pentingnya dosis dalam menentukan efek toksin suatu zat. Selanjutnya abad ke-18 dan ke-19. Matteo Orfila pada tahun 1787 sampai dengan 1853 dianggap sebagai pendiri toksikologi forensik. Orfila menulis buku yang berjudul Traite dan Poissons pada tahun 1813 yang sistematis dalam membahas efek racun pada tubuh manusia. Pada perkembangan kimia analitik, kemajuan dalam teknik analitik memungkinkan identifikasi dan pengukuran racun dengan lebih akurat. Selanjutnya pada abad yang ke-20, toksitas lingkungan, yang dimana peningkatan industri penggunaan bahan kimia menyebabkan fokus pada efek racun terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Daripada itu juga ada regulasi kimia yang munculnya undang-undang seperti Toksis Substantie Kontrol ACT pada tahun 1976 di AS untuk mengatur penggunaan bahan kimia berbahaya. Dan pada abad ke-21, toksikologi molekuler, yang dimana penelitian ini cukup modern karena mencakup mekanisme molekuler dan genetik dari efek racun. Keamanan kimia global atau peningkatan kolaborasi internasional untuk mengatasi masalah polusi dan juga paparan bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya peranan toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan adalah cabang ilmu toksikologi yang mempelajari efek zat beracun pada ekosistem dan juga kesehatan manusia akibat paparan lingkungan. Identifikasi dan pengukuran polutan. Toksikologi lingkungan membantu mengidentifikasi polutan seperti logam berat, pestisida, dan juga bahan kimia industri. Contohnya seperti studi tentang efek merkuri pada ekosistem perairan dan juga kesehatan manusia. Penilaian risiko lingkungan, yang dimana toksikologi ini digunakan untuk menilai risiko paparan bahan kimia terhadap lingkungan dan juga kesehatan manusia. Contohnya seperti penilaian risiko paparan asbes di lingkungan kerja. Selanjutnya ada pemulihan lingkungan, yang dimana toksikologi lingkungan berperan dalam pemulihan lingkungan yang tercemar seperti bioremediasi dan fitoremediasi. Contohnya seperti penggunaan tanaman untuk membersihkan tanah yang tercemar logam berat. Sekian dari saya, terima kasih.